Lagi nang ndi koyok. Ya. Dengar temen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok dari Rombel PCKRB akan mempresentasikan tentang tugas dari pendidikan jasmani anak berkebutuhan khusus. Yang khususnya ini di sini membahas tentang tunarungu. Lanjut. Sebelum ke pembahasan, di sini kita akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada Fahmi Dwi Pranoto, NIM 071, Aditya Didit Prasetya, NIM 075, Alnoro Arif Matullah, NIM 089, Muhammad Yuda Setiaji, NIM 092, Yoga Bagus Sinahar, NIM 099, dan Ferdian Rizal Fahmi, NIM 109. Next. Ya, lanjut. Kita untuk materi yang pertama mengenal lebih dulu untuk pengertian dari tunarungu. Tunarungu sendiri adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau pengertian dulu kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara, atau rangsangan lain melalui pendengaran. Sebagai akibat dari terhambatnya perkembangan pendengarannya, sehingga seorang tunarungu juga terlambat kemampuan bicara dan bahasanya, yang mengakibatkan seorang tunarungu akan mengalami kelambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Istilah tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu, di mana tuna memiliki arti kurang, sedangkan rungu artinya pendengaran. Istilah lain yang menyebut mengenai kelainan pendengaran antara lain tuli, bisu, tunawicara, cacat dengar, kurang dengar, atau tunarungu. Seseorang dikatakan tunarungu apabila tidak mampu atau kurang mampu mendengar suara. Apabila dilihat secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak dengar pada umumnya. Pada saat komunikasi barulah diketahui bahwa anak tersebut mengalami tunarunguan. Secara medis, ketunarunguan berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan dan non-fungsi dari sebagian atau seluruh alat-alat pendengaran. Sedangkan secara pedagogis, ketunarunguan ialah kekurangan atau kehilangan pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan sehingga memerlukan bimbingan dan pendidikan khusus. Hal yang perlu diperhatikan akibat dari ketunarunguan ialah hambatan dalam berkomunikasi. Sedangkan komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan bahwa anak tunarungu tidak dapat mendengar membuatnya mengalami kesulitan untuk memahami bahasa yang diucapkan oleh orang lain. Dan karena tidak dapat mengerti bahasa secara lisan ataupun oral. Jadi tunarungu ini adalah penyakit yang tidak bisa mendengar suara dari orang lain. Kemudian ini ada sedikit definisi dan pengertian tunarungu dari beberapa sumber buku. Menurut Winarsih tahun 2007, istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai berat digolongkan ke dalam tuli atau kurang dengar. Kedua, menurut Suharmini tahun 2009, keadaan dari seseorang individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran sehingga menyebabkan tidak bisa menangkap berbagai rangsang suara atau rangsang lain melalui pendengaran. Yang selanjutnya, menurut Suci Hati tahun 2006, suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Lanjut. Ya. Kemudian jenis-jenis tunarungu. Menurut Melinda tahun 2013, terdapat 3 batasan dalam mengelompokkan tunarungu. Berdasarkan seberapa jauh seseorang dalam memanfaatkan sisa pendengaran dengan atau tanpa bantuan alat bantu mendengar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kurang dengar.
namun masih bisa menggunakannya sebagai sarana atau modalitas utama untuk menyimak suara cakapan seseorang dan mengembangkan kemampuan bicara. Yang kedua ada tuli atau deaf, yaitu mereka yang pendengarannya sudah tidak dapat digunakan sebagai sarana utama guna mengembangkan kemampuan bicara, namun masih dapat difungsikan sebagai suplemen pada penglihatan dan perabaan. Yang ketiga, totally atau totally deaf, yaitu mereka yang sudah lama sekali tidak memiliki pendengaran sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimak atau mempersepsi dan mengembangkan bicara. Lanjut, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada jenis-jenis tunarungu. Sedangkan menurut Winarsih pada tahun 2007, berdasarkan tingkat kemampuan pendengaran yang dinyatakan dalam intensitas suara yang didengar dengan satuan dB atau desibel, tunarungu dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama, kelompok 1, kehilangan 15-30 dB, mild hearing losses atau ketunarunguan ringan, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia normal. Yang kedua, kelompok 2, kehilangan 31-60, moderate hearing loss atau ketunarungan sedang. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia hanya sebagian. Yang ketiga, kelompok 3, kehilangan 61-90 dB, severe hearing loss atau ketunarunguan berat. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada. Yang keempat, kelompok 4, kehilangan 91-120 dB, profound hearing loss atau ketunarunguan sangat berat. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Yang kelima, kelompok 5, kehilangan lebih dari 120 dB, total hearing loss atau ketunarunguan total. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Winarsih pada tahun 2007, tunarungu juga dibagi berdasarkan 3 kriteria, yaitu saat terjadinya ketunarunguan, berdasarkan tempat kerusakan pada organ, pendengaran, dan berdasar pada taraf penguasaan bahasa. Berdasarkan sifat terjadinya. 1. Ketunarunguan bawaan. Artinya ketika lahir, anak sudah mengalami atau menyandang tunarungu dan indera pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Yang kedua, ketunarunguan setelah lahir. Artinya terjadi tunarungu setelah anak lahir diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit. Berdasarkan tempat kerusakan. Yang pertama, kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah, sehingga menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga disebut tuli konduktif. Yang kedua, kerusakan pada telinga bagian dalam, sehingga tidak dapat mendengar bunyi atau suara, disebut tuli sensoris. Berdasarkan taraf penguasaan bahasa. Yang pertama, tuli prabahasa, prelingually deaf, adalah mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa pada usia 1-6 tahun. Artinya anak menyamakan tanda atau sinyal tertentu seperti mengamati, meraih, dan sebagainya, namun belum membentuk sistem lambang. Yang kedua, tuli purna bahasa, postlingually deaf, adalah mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa, yaitu telah menerapkan dan memahami sistem lambang yang berlaku di lingkungan. Selanjutnya, penyebab tunarungu. Menurut Somad dan Hermawati pada tahun 1995, penyebab ketunarunguan dapat terjadi sebelum lahir atau prenatal, ketika lahir atau natal, dan sesudah lahir postnatal. Terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab ketunarunguan, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, faktor internal. Keturunan dari salah satu kedua orang tuanya yang mengalami ketunarunguan. Banyak kondisi genetik yang transmisi yang disebabkan oleh gen yang dominan yang berbeda sehingga dapat menyebabkan ketunarunguan. Transmisi yang disebabkan oleh gen yang dominan represif dan berhubungan dengan jenis kelamin. Meskipun sudah menjadi pendapat umum bahwa ketunarungan merupakan penyebab dari ketunarunguan. Namun, belum ada kepastian beberapa persen ketunarunguan yang disebabkan oleh faktor keturunan. 2. Ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak Jerman atau rubella. Penyakit rubella pada masa ketunarungan 3 bulan pertama akan berpengaruh buruk pada janin. Penelitian melaporkan 199 anak yang ibunya terkena virus rubella sebagai mengandung selama masa pada tahun 1964 sampai 1965, 50% anak tersebut mengalami kelainan penderitaan rubella. Dari pihak ibu merupakan penyebab yang paling umum yang terkena sebagai penyebab ketunarunguan. 3. Yang sedang mengandung menderita ketunarunguan darah toksaminia. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada penderita yang mempengaruhi terhadap perubahan janin. Jika hal tersebut menyerang syaraf atau alat-alat pendengaran, maka anak tersebut akan terlahir dalam keadaan tunarungu. Faktor internal. Yang pertama, anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran. Misal, pada terserang herpes imlek, infeksi ini menyerang alat kelamin ibu dapat menular pada saat anak dilahirkan. Demikian pula pada penyakit kelamin yang lain. Dapat ditularkan melalui terusan jika virusnya masih dalam keadaan aktif. Penyakit-penyakit yang ditularkan kepada anak dilahirkannya dapat menimbulkan infeksi yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat-alat atau syaraf pendengaran. Yang kedua, meningitis atau radang selaput otak. Dari hasil penelitian para ahli, keturunan yang disebabkan karena meningitis yang dilakukan oleh Vernom 1968 sebanyak 8,1%, RIS 1973 melaporkan 4,9%, sedangkan Tribus 1985 memberikan keterangan sebanyak 7,33%. Yang ketiga, otitis media atau radang pada bagian telinga tengah adalah radang pada bagian telinga tengah sehingga menimbulkan nanah, dan nanah tersebut mengampil dan mengganggu hantaman bunyi. Jika kondisi ini kronis tidak segera diobati, penyakit ini bisa menimbulkan kehilangan pendengaran yang tergolong ringan sampai sedang. Otitis media adalah salah satu penyakit yang sering terjadi pada kanak-kanak sebelum mencapai usia 6 tahun. Yang keempat, penyakit lain atau kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan alat-alat pendengaran bagian tengah dan dalam. Next. Selanjutnya, karakteristik tunarungu. Menurut Sudjihati pada tahun 2006, karakteristik anak yang mengalami tunarungu adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik fisik. Cara berjalan kaku dan sedikit bungkuk, gerakan matanya
cepat, agak beringas, gerakan tangan dan kakinya cepat atau lincah, pernafasannya pendek dan agak terganggu. Yang kedua, karakteristik inteligensi. Secara potensi anak tunarungu tidak berbeda dengan inteligensi anak normal pada umumnya. Namun demikian secara fungsional inteligensi anak tunarungu di bawah anak normal disebabkan oleh kesulitan anak tunarungu dalam memahami bahasa karena terbatasnya pendengaran. Anak-anak tunarungu sulit dapat menangkap pengertian yang abstrak. Sebab untuk dapat menangkap pengertian yang abstrak diperlukan pemahaman yang baik akan bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Tidak semua aspek inteligensi anak tunarungu terhambat. Yang mengalami hambatan hanya bersifat verbal. Misalnya dalam merumuskan pengertian, menarik kesimpulan dan meramalkan kejadian. Yang ketiga, karakteristik emosi. Emosi anak tunarungu selalu bergolak di satu pihak karena kemiskinan bahasa dan lain pihak karena pengaruh-pengaruh dari luar yang diterima. Keterbatasan yang terjadi dalam komunikasi pada anak tunarungu mengakibatkan perasaan tersaing dan dari lingkungannya, dan anak tunarungu mampu melihat semua kejadian akan tetapi tidak mampu untuk memahami dan mengikutinya secara menyeluruh sehingga menimbulkan emosi yang tidak stabil, mudah curiga dan kurang percaya diri. Yang keempat, karakteristik sosial. Dalam pergaulan anak tunarungu cenderung memisahkan diri, terutama dengan anak normal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk melakukan komunikasi secara lisan. Yang kelima, karakteristik bahasa. Miskin dalam kosakata, sulit dalam mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan. Sulit mengartikan kata-kata abstrak. Kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Hal ini disebabkan adanya hubungan yang erat antara bahasa dan bicara dengan ketajaman pendengaran. Mengingat bahasa dan bicara merupakan hasil proses peniruan sehingga para anak tunarungu sangat terbatas dalam segi bahasa. Next. Proses komunikasi tunarungu. Menurut Melinda pada tahun 2013, proses komunikasi yang terjadi pada seorang yang mengalami tunarungu digambarkan dalam diagram di bawah ini. Menerima pesan, kemudian balikan, kemudian pengirim pesan, ada simbol atau syarat, kemudian medis. Seperti itulah tabelnya. Adapun penjelasan dari diagram proses komunikasi tunarungu di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengirim pesan dan isi pesan atau materi. Seperti ajakan, rencana kerja, pertanyaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, simbol isyarat. Pada tahap ini, pengirim pesan membuat kode atau simbol sehingga pesannya yang dapat dipahami oleh orang lain. Biasanya seseorang manajer menyampaikan pesan dalam bentuk kata-kata, gerakan, anggota badan. Tujuan penyampaian pesan adalah untuk mengajak, membujuk, mengubah sikap, perilaku, atau menunjukkan arah tertentu. Yang ketiga, media atau penghubung adalah alat untuk menyampaikan pesan seperti TV, radio, surat kabar, papan pengumuman, telepon, dan lainnya. Pemilihan media ini dapat dipengaruhi oleh isi pesan yang akan disampaikan, jumlah penerima pesan, situasi, dan sebagainya. Lalu yang keempat, mengartikan kode atau isyarat. Setelah pesan diterima melalui indera telinga, mata, dan seterusnya, maka si penerima pesan harus dapat mengartikan simbol atau kode dari pesan tersebut, sehingga dapat dimengerti. Lalu yang keterima, penerima pesan. Penerima pesan adalah orang yang dapat memahami pesan dari si pengirim meskipun dalam bentuk kode atau isyarat tanpa mengurangi arti pesan yang dimaksud oleh pengirim. Keenam, balikan adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dan penerima pesan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Tanpa balikan, seseorang pengirim pesan tidak akan tahu dampak pesannya terhadap si penerima pesan. Lanjut.
Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.